بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sekarang gimana? Bab ma jaa an kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghuluw bis shalihin. Ini di mana? Baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala malik rahimallahu ta'ala fihi masailu al-ula anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyana lahu qurbatul islam wa ra'a min qudratillahi wa taglibihi lil qulubil ajabi. Nah, al-ajab Fulbi akhra Al-ajaba. Kata beliau fihi masail, dari kata beliau bahwasanya siapa yang memahami dari bab ini dan dua bab setelahnya, ya, karena dua bab setelahnya ini masih membahas tentang sebab kekufuran Bani Adam, yaitu al-ghuluw fis shalihin. Jadi ghuluw pada orang-orang saleh itu masih jadi pembahasan di dua bab setelahnya. Kata beliau, siapa yang memahami bab ini dan dua bab setelahnya akan datang ini, kalau dilihat Syekh di sini tulis babnya dulu atau masailnya? Babnya dulu atau masailnya? Babnya dulu ya. Ya mungkin musannif rahimahullah dia tulis babnya tanpa mengeluarkan masail. Kemudian setelah itu dia tulis masail-masail dari setiap bab. Oleh karena itu dikatakan siapa yang memahami bab ini dan bab setelahnya sudah ditulis, itu tabayyana lahu ghurbatul Islam. Nampak untuknya keasingan dari Islam, ya, di mana hampir mungkin di setiap negeri itu ada orang-orang yang dulu terhadap orang-orang soleh. Iya. Di mana dari keasingan Islam, larangan tersebut seakan-akan tidak nampak. Dari banyaknya atau di setiap negeri ada saja orang-orang yang dulu terhadap orang-orang soleh, mengagungkan kuburannya dan menjadikannya sebagai sesembahan. Ini dari keghurbatul Islam, keasingan Islam. Islam itu mengajarkan untuk tidak gulu terhadap orang-orang soleh. Iya, Islam mengajarkan untuk tidak gulu terhadap orang-orang soleh. Apalagi wara'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubi al-ajabah. Dan mereka dan seorang akan melihat takjub, iya, keajaiban dari kudrah Allah Subhanahu wa taala dan taqlibihi lil qulub. Bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia. Ada yang dulu beriman kemudian tidak beriman. Ada yang beriman kemudian ada yang tidak beriman kemudian beriman. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dari hal tersebut. Kapan seorang menempuh sebab kesesatan, maka Allah akan sesatkan orang tersebut. Iya. Jadi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu membolak-balikkan hati. Tapi manusia yang menempuh jalan. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala dini. Bersama itu Nabi SAW menempuh sebab untuk ketetapan hati dan agama, beribadah, ya. Allah berfirman, falamma zagu azagha Allah. Siapa yang menyimpang maka Allah akan jadikan dia berpaling dari agama. Jadi berpalingnya seorang dari agama itu kan sebab manusia sendiri.
Dalam ayat lain apa? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat mencakup dua hal. Kalau mungkin yang kita sering dengar, ini untuk orang yang mau merubah kepada orang baik. Ya kan? Allah tidak akan merubahmu sampai kau rubah dari dirimu sendiri. Maksudnya, bagaimana kau bisa bertakwa, taat, kalau kau memang tidak mau? Jadi kau harus tempuh sebab dulu, baru Allah SWT berikan jalan. Begitu pula ketika seorang dari orang yang mukmin ke orang jadi orang yang tidak beriman. Allah tidak jadikan seorang tidak beriman kecuali menempuh sebab untuk mengeluarkan keimanan dia. Dia tinggalkan ibadah. Iya. Dia malas-malasan atau hal yang lain, ya, yang sehingga dia dicabut keimanan dalam dirinya, ya, dicabut dalam keimanan dalam dirinya. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita paham katanya bab pertama, yang kedua dan ketiga ini, kita akan tahu bagaimana keaslian Islam. Di mana Islam itu memerintahkan untuk tidak ghulu terhadap orang-orang soleh, dan tersebar dari beberapa negeri yang dikatakan negeri Islam itu ada orang-orang yang ghulu terhadap orang-orang soleh. Bahkan disebutkan orang-orang soleh ini, itu pun kalau ditahu orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang yang mengagungkan Husain bin Ali bin Thalib, itu ada yang mengaku bahwasanya di Irak ada Husain, di sini ada Husain, sini ada Husain. Berarti berapa Husain? Di sini ada Husain. Ada beberapa Husain. Pertanyaannya berapa Husain? Satu. Lalu yang tiga ini di mana? Apa isinya? Iya, kita tahu. Ya kan? Yang mana yang benar, yang mana mereka mengagungkan. Jangan sampai orang ini tidak ada isinya. Atau isinya ini orang-orang fajir. Iya, diberikan syubhat oleh syaitan, digoda oleh syaitan untuk menjadikan dia sebagai sembahan yang disangka adalah Husain bin Ali bin Thalib. Iya, seperti ini. Orang-orang soleh terdahulu, iya, setelah meninggal orang terdahulunya, dibuatkan apa? Syaitan dikatakan buatkan itu apa? Gambar, tulis namanya sebagai bentuk pengingat untuk menambah ketaatan. Iya. Tak kala dibuatkan, memang syaitan tujuannya bukan untuk orang yang membuat ini, tapi untuk siapa? Orang yang setelahnya. Orang yang setelahnya. Tak kala meninggal, maka syaitan datang untuk memberikan syubhat. Inilah. Iya. Sembahan orang-orang tua terdahulu. Di sini dia minta berkah, minta syafaat, minta ini, minta itu. Tidak ada ilmu. Iya. Nah. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض كأن بشبهة الصالحين. Kata beliau, yang kedua, pengetahuan awal kesyirikan yang muncul di bumi. Iya. Awal kesyirikan yang muncul di bumi, yaitu apa? Ghulu bis shalihin. Bagaimana mereka ini ghulu pada orang-orang soleh. Karena bi syubhatis shalihin. Maksudnya syubhatnya adalah apa? Bukan syubhat dari orang soleh, tapi bi syubhati hubbati, apa namanya? Bi syubhati hubbus shalihin atau mahabbatis shalihin. Ya kan? Apa syubhatnya? Syaitan memerintah untuk membuatkan patung atau gambar. Ini bentuk keguluan, ya kan? Tulis, gambarkan, tulis namanya. Kau cinta yang lain tidak? Bentuk kecintaanmu seperti ini dan seperti itu. Iya, ini syubhat mahabbatis shalihin. Kemudian setelah itu muncullah kesyirikan dari apa? Bentuk keguluan ini. Jadi dia enggak keguluan. Cinta, tapi tidak melebihi dari apa yang Allah SWT perintahkan terhadap cinta kepada orang soleh. Allah SWT itu memerintahkan kita cinta kepada orang soleh, cinta kepada Nabi SAW. Namun sebatas apa yang Allah SWT tetapkan dulu dari sisi kedudukan. Nabi
hamba. Iya. Nabi seorang hamba, maka tidak ada hak untuk disembah. Dan Nabi adalah seorang Rasul yang memiliki hak untuk dibenarkan. Memiliki hak untuk dibenarkan. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuknya dari sisi apa? Kedudukan. Jadi kata beliau, ma'rifatu awwal syirkin hadas bil ard, itu al-ghulu fi shalihin. Ini dia. Ghulu, sebab terbesar. Dan ini yang pertama kali muncul di mana di kaum Nuh alaihissalam. Karena bisyubhati mahabbati shalihin. Ini maksud syubhat kecintaan kepada orang soleh. Ini cinta orang soleh ini. Itu syubhatnya. Cinta orang soleh ini. Jadi sembelih untuknya ayam ini. Iya, minta padanya. Kau cinta, sebut namanya. Kalau kau lagi sakit, kalau kau lagi sedang susah, iya, dia akan datang menolongmu. Atau dia akan pergi ke Allah SWT untuk menolongmu. Sebagainya. Sebagainya. Nah. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. Iya, kata beliau, pengetahuan perkara awalnya sesuatu yang dirubah dengannya agama Islam atau agama para nabi, itu kesyirikan. Kesyirikan yang merubah awal dari para nabi. Wa ma sababuhu dzalik? Apa sebabnya? Al-ghulu fis shalih. Sebabnya adalah ghulu pada orang-orang soleh. Iya. Mereka tidak bisa membedakan antara mahabbatun lillah wa mahabbatun ma'allah. Mahabbatun lillah atau mahabbatun fillah, ini apa? Cinta karena Allah SWT. Kita hormati dia karena apa? Dia orang-orang soleh, alim, ulama yang memberi petunjuk pada manusia, yang mengarahkan manusia. Laulal ulama kana nasu kal bahaim. Itu dia. Ada kehormatan di situ. Kenapa? Karena misalnya bukan ulama, manusia seperti hewan. Kita tahu. Dan keutamaan alim kita hormati. Tapi dibedakan antara hubbu ma'allah. Kalau hubbu ma'allah berarti disetarakan antara cinta kepada orang soleh, cinta kepada Allah SWT. Dan itu perlu dibedakan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ini hubbu ma'allah. Hubbu salihin, hubbu asnam, hubbu andada min dunillah ma'allah. Kata beliau, ma'rifatu awal syai' ghuyira bihi dinul Islam, yaitu syirik. Wa ma sababu dzalik? Apa itu? Al-ghulu fis shalih. Ma'a ma'rifati anna Allah arsalahu. Bersamaan pengetahuan bahwasanya Allah SWT mengutus mereka, siapa itu? Para rasul, untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Di antara peringatan adalah tarkul ghulu. Iya. Meninggalkan apa? Ghulu. La tatruni kama tatruti an-nasara. Iya. Ibn Maryam. Sebagaimana dalam hadis. La tatruni kama atruti an-nasara ibn Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasulullah. Nabi SAW melarang untuk diangkat derajatnya dari apa yang Allah SWT tetapkan untuknya sebagai namba dan sebagai rasul, bukan sembahan. Lalu bagaimana lagi yang di bawahnya? Yang tidak sampai ke derajat Nabi SAW. Lalu kenapa diangkat? Ya, kalau Nabi SAW saja yang melarang dirinya untuk diangkat lebih daripada kedudukan yang Allah berikan untuknya, lalu bagaimana lagi? Yang di bawahnya, yang mungkin derajatnya atau ya jauh, sangat jauh dari Nabi SAW. Nah, tahu. الرابعة قبول بدع مع كون الشرائع والفطر تردها. Kata beliau, qabul al-bid'i ma'a kauni syara'i wal fitri tarudduha. Kata beliau, qabul al-bid'ah, diterimanya bid'ah, ma'a kauni syara'i wal fitri tarudduha. Jadi ini bentuk penerimaan bid'ah. Bid'ah apa di sini?
Bagaimana seorang membuat gambar-gambar untuk orang soleh, penulisan nama, ini dari sisi bid'ah, sesuatu yang dia diajarkan. Diterimanya bersama dengan syariat itu melarang dan fitrah. Dari sisi syariat jelas, dalam Al-Quran ada, dalam Sunnah ada. Namun dari sisi fitrah disebutkan bahwasanya fitrah manusia itu memang sudah dibuat di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah yang selamat seperti itu. Itu memang sudah dibentuk untuk apa? Di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha." Tegakkan wajahmu untuk agama dalam keadaan lurus. Fitrah Allah SWT yang Allah fitrahkan kepada manusia di atas hal tersebut. Jadi kalau fitrah selamat memang itu memang dibentuk untuk ibadah kepada Allah SWT. Tapi bersama dengan itu diterimanya apa? Bid'ah. Ini karena syaitan yang menghiasi dari bid'ah tersebut, dicampurkan dengan kebenaran, angan-angan. Bagaimana? Jangan sampai kau lupa orang-orang salehmu ini. Menambahmu semangat, menambahmu untuk semakin giat dalam beribadah. Ini bid'ah. Oleh karena itu disebutkan nanti di antara sebab kekufuran adalah bid'ah. Cuma sekedar menggambar tapi menghasilkan apa? Kekufuran karena menjadikan dia sembahan. Namanya pintu-pintu besar. Harusnya lebih ditutup lagi. Oleh karena itu larangan keras dari para ulama untuk gambar yang tidak bergerak. Adapun yang bergerak ini ada khilaf. Namun disebutkan boleh saja tapi bihasabi al-hajah, supaya orang tidak tasahul dalam hal tersebut. Sesuai keperluan saja. Untuk membantah bid'ah, menerangkan dakwah, apa yang dibutuhkan. Karena itu adalah wasilah. Wasilah yang besar untuk menyebarkan dakwah. الخامسة أن سبب ذلك كله مرجوح بالباطل. الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. Kata beliau, qabul al-bid'ah ma'a kauni syara'i wal fitri tarudduha. Dijelaskan anna sabab dzalik kulliha, sebagaimana saya sebutkan tadi, karena syaitan memberikan apa? Hiasan, mencampurkan kebatilan dengan kebenaran. Batil tapi dipakaikan apa? Pakaikan kebenaran. Kata beliau sebabnya itu adalah campurnya al-haq dengan batil, bercampurnya antara hak dan yang batil. Kata beliau, fa'awwal mahabbatus sholihin. Lihat, pertamanya cuma apa? Cinta orang soleh. Haknya mana? Haknya orang soleh ini? Cintai. Ada perintah untuk cinta pada orang soleh. Ada. Mencintai mereka. Ada syariatnya. Dicintai dalam keadaan apa? Kita mengambil petunjuk dengannya. Berakhlak dengan akhlaknya. Bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah mereka? Ini bentuk. Kata beliau, "Watsani fi'lu unasin min ahli al-'ilmi wad-din. Syai'an aradu bihi khaira." Lihat. Yang kedua adalah bagaimana perbuatan manusia dari orang-orang yang menuntut ilmu ini, pemilik ilmu, itu menginginkan sesuatu yang baik. Jadi bagus ini. Bagus ini. Fadhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairah. Lihat. Jadi mungkin awalnya, sebagaimana disebutkan, awalnya ini bagus. Dan syaitan tidak menginginkan untuk menjatuhkan generasi dari pertama yang membuat gambar-gambar untuk orang soleh ini jatuh dalam syirikan. Mereka tidak inginkan itu, karena mereka tahu. Namun yang inginkan syaitan adalah apa yang datang setelahnya. Tak kala sudah meninggal mereka dan hilanglah ilmu,
maka datanglah syaitan memberikan apa? Bisikan-bisikan untuk mengarahkan ibadah kepada orang-orang soleh mereka yang sudah ditetapkan di situ, sudah dipajang nama dan gambar-gambarnya. Iya, nama dan gambar-gambarnya. Jadi ini ada beberapa derajat. Ya, pertama bentuk kecintaan. Kemudian itu bentuk apa? Maksud baik dari orang-orang ahli ilmu ini. Iya. Tapi disitulah dibuat apa? Sangkaan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang sebelumnya. Orang-orang sebelumnya. Jadi niat bagus itu belum tentu. Iya. Makanya banyak rincian-rincian. Seperti tatkala Nabi SAW diperintah untuk sholat di mana? Di Masjid Dirar. Kata Allah SWT, la takum fihi abada. Ya kan? Kenapa? Karena disebutkan ilahnya. Ketika Nabi SAW sholat di situ, maka akan ada manusia yang bahwasanya, oh, boleh. Padahal kita tahu bahwasanya masjid ini dibangun untuk kejelekan, orang munafik membangunnya. Ya, ada bentuk apa? Takwiyah, penguat untuk mereka. Iya. Ini dari hal-hal yang untuk mencegah, namanya saddud dzari'ah, untuk perkara yang lebih besar. Nah, As-sadisatu tafsirul ayati min surati Nuhin. ya ini tafsir dari ayat di surah Nuh. Di ucapan Allah Subhanahu wa taala kan, ucapan Ibnu Abbas ya, wa qala la tadrunna alihatakum wa la tadrunna wadda wa la suwa'a wa la yughutha wa ya'uqa wa nasra. Disebutkan Ibnu Abbas di sini bahwasanya nama-nama mereka ini nama-nama orang soleh dari kaum Nuh, ya. Tatkala mereka sudah hilang semua meninggal, syaitan membisikkan pada kaumnya yang datang setelahnya untuk dibuatkan apa? Tamasil, nama ditulis nama-namanya, seperti itu. Kemudian mereka pun melakukannya. Bentuk apa? Cinta kepada orang soleh. Apa maksudnya? Menambah semangat untuk ibadah. Bagus tidak? Iya. Tapi walam tu'bad, tapi tidak ada yang menyembahnya. Karena memang bentuknya untuk apa? Seperti ingat bagaimana akhlaknya ini, bagaimana ini. Kalau kita sekarang apa? Sering baca buku. Iya, membaca sirah-sirah mereka supaya kita menambah semangat lagi untuk ibadah. Kisah sahabat, kisah a'immah, itu menambah belajar. Ini dia. Tidak ada yang menyembahnya. Hatta idza halaka, tapi tatkala sudah habis mereka, sudah nusyalil maubidah. Karena syaitan itu yang inginkan. Generasi yang datang setelahnya ini bentuk apa? Disyariatkan yang menyebarkan ilmu. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Yang sudah tua. Ya, karena akan ada seperti itu. Terutama dari keluarga. Nah, ini terakhir ini. As-sabi'atu jibillatul adamiyyi fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batinu yazidu. Kata beliau jibillah, itu tabiat. Jibillah itu bukan Jibril. Jibril itu dipaksa. Ya, kalau ini bukan. Memang tabiat manusia. Ya, Adamin. Tabiat dari Adam min kaunil haqq yanqus, dari kebenaran itu dalam hatinya kurang. Ya, wal batil yazid. Ini dari secara umum asal dari manusia, ya. Manusia diciptakan itu apa di dalam ayat banyak ya. Innal insana khuliqa halu'a. Iya. Selalu berkeluh kesah. Apalagi di ayat wal 'asr innal insana lafi khusr. Iya, manusia itu dalam apa namanya? Dalam keadaan rugi, ini asalnya. Ini manusia. Kebenaran yang dalam dirinya itu berkurang. Yang bertambah apa? Kebatilan. Kecuali siapa yang Allah SWT berikan anugerah untuk mensucikan dirinya. Iya, kalau ini beda lagi. Dengan ketaatan yang dilakukan. Seperti disebutkan dari para ulama, para sahabat ya, ada dulu kafir. Kemudian masuk Islam dan rata-rata. Ya, Umar bin Khattab. Iya. Bagaimana dia? Sahabat Khalid bin Walid. Bagaimana mereka berperang dengan Nabi SAW. Namun bertambah keimanannya kemudian masuk Islam. Ya, demikian pula para ulama seperti disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim sufi. Ya, namun berada di tangan
ulama besar Ibnu Taimiyah, jadilah dia ulama besar juga. Iya, seperti juga Abu Hasan Asy'ari. Dulu apa? Mu'tazilah, kemudian masuk di Kullabiyah. Setelah itu iya, dinisbahkan padanya al-Asy'ariyah. Sedang dia ini berlepas dari pemikiran itu secara umum. Sebagaimana di kitabnya Al-Ibana. Jadi kan seperti itu makhluk. Ini penting untuk kita. Kalau kita tidak mengambil sebab-sebab yang menambah keimanan, sudah. Itu semakin akan berkurang. Terlebih lagi kita sudah hidup di zaman seperti ini. Yang kita lihat cuma apa? Hal-hal yang mengurangi keimanan. Jadi kalau tidak dibentengi dengan ibadah, maka semakin berkurang. Semakin berkurang. Nah, terakhir. Sudah. 8. Al-thaminatu fihi syahidan lima nukila anil salafi annal bid'ah sababul kufri. Iya. Di dalamnya ada syahid, pendalilan dari apa yang dinukil dari as-salaf. Bahwasanya annal bid'ah sababul kufri. Maksudnya annal bid'ah min asbabil kufur. Karena sebab kufur itu banyak. Bukan cuma bid'ah. Maksiat yang lain ada. Ya. Tapi diinginkan di sini bid'ah itu dia. Bagaimana membuat apa? Gambar-gambar untuk orang-orang saleh. Dengan niat yang baik. Namun ternyata dari hal tersebut justru apa? Membuat kaum yang datang setelah ini kufur dengan menjadikannya sebagai sembahan. Dengan menjadikannya sebagai sembahan, diagungkan ulu terhadapnya, bahkan ada yang menyembahnya, bernadar menyembelih untuknya dan selainnya dari ibadah-ibadah yang menjadi hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita selesaikan juga tidak bisa. Ya, insyaallah kita bisa besok, insyaallah mungkin kita selesaikan sampai syarahnya insyaallah. Nah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.